Yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi mau beribadah Tuhan di dalam PPAG Kisya. Tuhan Yesus tolong kami supaya pujian, penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Juga firman yang diceritakan kakak sekolah minggu menjadi berkat buat kehidupan adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong sertai adik-adik di rumah dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman, kita bernyanyi Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy Ya. Belum deh, ayo deh, sini. Gerakan ya adik-adik, kita angkat pujian. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan. Semua bangkit berdiri kan? Iya. Ayo kita memuji Tuhan. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, jangan lupa kasih persembahan ya. Terima kasih. Sekarang kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian ya teman-teman. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Dengan sikap yang baik, sikap menyembah Tuhan. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun, memimpin.
Shalom, selamat siang adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kakak Asni akan menceritakan firman Tuhan, akan bercerita tentang firman Tuhan, Kak Asni ngajak kita semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Kembali kami anak-anak Tuhan akan mau berkumpul tepat ini, akan mau mendengarkan firman Tuhan. Bela Tuhan murapi kami, lindungi kami, berkati kami supaya kami mengerti isi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak Asni mohon untuk kita adik-adik semua buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat ke-9 ya. Kejadian pasal yang 12 ayat pertama sampai ayat ke-9. Kakak Asni akan bacakannya bersama-sama, adik-adik semua di rumah untuk menyimaknya ya. Abram dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot dan saudara-saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanti di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menempatkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan semakin jauh dari berjalan di tanah Negeb. Nah, adik-adik berkati dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada, setelah kita baca firman Tuhan tadi, pasti ada bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari negerinya adik-adik? Pada saat Tuhan bercakap-cakap dengan Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu harus pergi dari negeri ini, kamu harus meninggalkan orang tuamu, kamu harus pergi dari negeri yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Nah adik-adik, kira-kira kenapa Tuhan menyuruh Abraham pergi untuk meninggalkan negerinya? Ya pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan untuk sediakan kepada Abraham. Nah adik-adik berkati dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu Abraham berangkat dari mau pergi ke negeri yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan selalu menuntut Abraham dan serta keluarganya, adik-adik semua. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus menyuruh Abraham untuk pergi dari negerinya, Tuhan akan senantiasa memberkati ya Abraham adik-adik. Nah Tuhan memberkati Abram, bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang akan memberkati Abram, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang berbuat pada Abram. Ada juga loh adik-adik, bahwa Tuhan akan membuat Abram untuk semua orang-orang di muka bumi ini akan mendapatkan berkat karena Abram adik-adik. Nah kira-kira siapa sih yang gak mau diberkati sama Tuhan? Pasti kakak Asni yakin adik-adik semua yang ada di rumah pasti tentunya pengen bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita adik-adik. Nah adik-adik, pada saat Abram pergi dalam perjalanan bersama dengan istri dan para pembantu serta keluarga mereka, pada waktu itu Abram berumur 75 tahun adik-adik. Nah kira-kira kakak Asni mau tanya, umur 75 tahun itu adalah umur yang tua adik-adik, umur yang bukan lagi muda adik-adik, tetapi umur yang sudah tua adik-adik.
Tetapi Tuhan menyuruh Abram untuk pergi dari negerinya di umur yang 75 tahun adik-adik, karena Tuhan Yesus tahu bahwa Abram sanggup melakukan itu. Nah adik-adik, pada saat Abram pergi bersama-sama dengan Lot dan juga Sarai istrinya adik-adik. Nah dalam perjalanan adik-adik, Abram berhenti di dekat daerah Sikem adik-adik. Kemudian Tuhan Allah memberi pesan kepada Abram adik-adik. Nah kira-kira apa pesannya yuk? Nah adik-adik tahu tidak apa pesan Tuhan kepada Abram? Nah pesan Tuhan kepada Abram adik-adik, bahwa negeri yang Abram tempat untuk istirahat adalah akan diberikan kepada keturunan Abram adik-adik. Nah kira-kira Abram pada saat itu senang nggak? Ya tentunya senang adik-adik. Abram senang sekali karena negeri yang mereka tempati untuk istirahat akan diberikan kepada keturunan Abram adik-adik. Pada saat itu juga adik-adik, Abram mendirikan sebuah mezbah atau tempat doa di situ adik-adik, supaya itu bertanda bahwa Abram bertemu dengan Tuhan Allah adik-adik. Nah adik-adik yang ada di rumah, kira-kira siapa sih yang gak senang dengan bertemu dengan Tuhan? Nah, adik-adik di rumah bisa bertemu dengan Tuhan dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikian juga dengan Abram adik-adik. Perjumpaan Tuhan dengan Abraham membuat Abram semakin taat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini, adik-adik dan Kak Asni juga belajar bahwa Abram yang dipanggil oleh Tuhan adalah Abram yang taat kepada firman Tuhan. Nah kira-kira Abram pada saat itu menolak enggak? Abram pada saat itu cemburu enggak waktu Tuhan panggil Abram? Tentunya tidak adik-adik. Abram tidak menolak, Abram tidak cemburu adik-adik, tetapi Abram taat sama Tuhan. Abram taat untuk pergi dari negeri itu sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira adik-adik juga harus belajar seperti itu. Ketika Tuhan memanggil adik-adik untuk melakukan hal yang baik, apakah adik-adik akan menolak? Tentunya tidak. Adik-adik justru melakukan yang baik ketika Tuhan memanggil adik-adik semua dan kakak kita semua, kakak-kakak yang ada di rumah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Tentunya kita bisa melakukannya dengan taat ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari Abram untuk taat kepada firman Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Kita akan buka ayat hafalan kita ya. Buka Alkitab, kakak Asni mau kita semua untuk buka Alkitab kita ya. Buka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat ke-8a. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8a. Kakak Asni akan bacakannya ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah adik-adik, Tuhan punya rancangan yang baik untuk kita semua. Seperti Abram tadi adik-adik, Tuhan punya rencana untuk Abram, Tuhan punya rancangan yang baik untuk Abram. Demikian juga dengan adik-adik semua. Oke, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami untuk melakukan hal yang baik, kami akan siap sedia untuk melakukannya. Berkati papa mama kami dalam membimbing kami, supaya mereka juga diberkati Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang memberkati, dan bahkan setiap sakit penyakit Tuhan yang memberkati, Kau pulihkan, dan bahkan berkati setiap usaha pekerjaan Tuhan yang menolong. Berkati bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda COVID, Tuhan yang Kau berkati supaya negara kami bisa pulih dan bahkan kami bisa melakukan itu dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, shalom adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita mau bikin tugas hari ini. Kegiatan hari ini kita mau bikin gerakan peserta lagu taat, ya. Jadi adik-adik nanti bikin lagu taat beserta gerakannya, dan nanti boleh minta tolong sama papa sama mama untuk merekam kemudian dikirim kepada grup, ya. Oke, sekarang Kak Ari mau ajarin gerakannya lagu taat, ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Oke, jangan lupa selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, ya.